Yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selalu nyata perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, sebagai bentuk ungkapan syukur kami bawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup melalui pujian penyembahan kami. Bertata lagi atas pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin mempercaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini. Kami yakin mempercaya kuasa Tuhan menjamah setiap kami di tempat ini. Kuasa hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah fokus penyembahan kami hanya tertuju kepadamu. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang
hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah Kami bawa hati kami, kami bawa penyembahan kami. Yesus yang terindah, selamanya hanya Engkau di hidupku. Yesus, Engkau terindah, Kau terindah, selamanya kami menyembah. Kami bawa hidup kami, membawa hidup. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan, bawa hati kami Tuhan. terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang dimuliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Masih dalam sikap penyembahan kita semua jemaat Tuhan untuk berdiri, terus menyembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Terima kasih Yesus. Glory, glory, hallelujah.
manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Menjadi manusia yang di antara kita ada hidup tenang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Hatiku bagi sediakan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Engkaulah pintu bagi kami untuk kami dapat menjalani hidup kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan, kami siap akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua yang hadir di tempat ini, urapi kami semua sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa dampak menjadi berkat bagi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk kami nikmati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kenapa? Karena banyak orang mengambil sikap kehidupan pribadinya. Karena Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Tapi segala pilihan itu ada dampak dan konsekuensinya. Makanya kita yang rindu di dalam hidup kita untuk berada dalam kebenaran firman Tuhan, harus senantiasa memiliki hati yang selalu datang di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mau memberikan firman-Nya saat ini, yaitu temanya bersama Kristus menggapai hari depan, atau bersama Kristus menggapai harapan serta masa depan. Tidak ada seorang pun yang tahu kehidupan kita di tahun yang depan, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi banyak orang yang tidak mau datang ke hadapan Tuhan karena pikirannya, karena kehidupannya, atau kondisinya. Sehingga apa? Banyak masalah, banyak hal-hal yang merintangi. Sehingga apa? Kecewa. Tapi harus menanggung akibatnya. Makanya Tuhan mau memberikan jalan keluar untuk menghadapi tahun depan yang kita harapkan. Kita akan baca dulu kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca Roma 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Kalau sudah dapat, atau kita bisa baca di depan. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, beberapa waktu ke depan kita sudah akan menuju menyongsong tahun yang baru 2025. Tetapi yang saya katakan saat ini, beberapa waktu yang telah kita lewati, kalau kita renungkan kehidupan kita, banyak suka duka, tangisan, emosi, harapan yang mengecewakan. Mungkin ada juga kehidupan yang baik, tapi mungkin banyak hal-hal yang merintangi kita, yang membuat kita hancur, membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Nah, ini akan kita pelajari supaya di tahun depan 2025 jangan terjadi lagi. Amin. Tuhan sudah menetapkan nanti. Ini adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Makanya bersyukurlah pada hari ini Tuhan akan memimpin kita di tahun 2025 dengan masa depan yang Tuhan berikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siapkan hatimu untuk apa? Untuk Tuhan menuntut engkau. Makanya firman Tuhan saat ini berbicara bahwa Dia akan menuntun engkau masuk di dalam harapanmu, masa depanmu, cita-citamu yang engkau inginkan. Supaya apa? Engkau menikmati di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu,
di dalam usaha bisnismu. Karena semuanya itu Tuhan punya rencana. Dan kita harus tahu, mungkin kita sudah pernah baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu firman Tuhan. Sebelum terjadi masa depan, itu ada hal-hal masa yang sukar, Bapak Ibu. Tetapi di dalam Tuhan berbeda. Orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki hari depan yang penuh harapan. Amin. Makanya kita ini adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diberikan hak kuasa untuk menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau Anda keluar dari rencana Allah, maka Anda akan mengalami hal-hal yang menderita, hal-hal yang mengecewakan. Kenapa? Karena di dalam dunia ini, kuasa iblis, kuasa si jahat itu selalu mau mengganggu. Supaya damai sejahtera, supaya berkat, supaya apa yang Tuhan sudah sediakan diambil. Makanya kita ini orang-orang pilihan Tuhan harus selalu berada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Jangan jauh dari hadapan Tuhan. Karena apa? Iblis selalu datang memantau. Makanya bersyukurlah kita hidup sampai saat ini. Makanya dikatakan orang yang percaya kepada Kristus, dia memiliki sumber pengharapan serta kekuatan kuasa dari Roh Kudus. Supaya apa? Dia dijaga, dipelihara, dilindungi. Nah, itulah sumber kehidupan kita. Sumber yang dari Allah, yang kita harus datang kepadanya. Nah, setiap orang percaya, nah saya katakan, setiap orang percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Sekali lagi saya katakan, setiap orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Coba kita baca dulu Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia sudah tahu, Bapak Ibu, rancangan-rancangan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Dia sudah tahu sebelum kita melakukan, tahu depan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak memberikan rancangan kecelakaan, tapi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Tapi orang-orang yang percaya selalu menghindar dalam hadirat Tuhan. Sehingga apa? Yang dia terima apa? Penderitaan, kesakitan, kecelakaan. Kita selalu mendengar firman Tuhan. Kenapa kita tidak selalu datang di hadapan Tuhan? Kita egois. Saat kita diberkati, kita meninggalkan Tuhan. Padahal itu berkat cuma sementara. Dia akan memberikan kelimpahan lagi. Amin. Iblis tahu Tuhan memberikan, menyediakan bagi orang percaya lebih dari apa yang kita terima. Karena dia adalah sumber pengharapan. Kita sudah bahagia, sudah menikmati, padahal ada yang lebih lagi. Makanya jangan jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu. Jangan puas diri dengan kehidupanmu sekarang. Tuhan memberikan yang lebih lagi. Kenapa? Karena rancangannya disediakan bagi kita semua. Sehingga apa? Perlindungan, pertolongan, damai sejahtera, sukacita, semuanya kita diberkati. Jadi rancangan-rancangan yang Tuhan berikan itu bukan rancangan kecelakaan. Jangan pikiran konsep kita datang di hadapan Tuhan hanya menerima berkat. Salah besar. Kita datang di hadapan Tuhan tujuannya cuma bersyukur, bersukacita.
Berterima kasih atas kebaikan Tuhan hari lepas hari. Cukup itu saja. Karena firman Tuhan sudah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Apa yang kita tidak pikirkan, Tuhan sediakan. Amin. Makanya hari ini ubah pola pikirmu, ubah konsep di dalam hati pikiranmu, bahwa saya datang di tempat ini bukan menerima berkat, bukan menerima satu rencana, tapi kita dulu memuliakan Tuhan. Hidup hati kita di tempat ini, tinggalkan dulu apa yang kita pikirkan di dunia ini, tinggalkan dulu, tapi kita menghadap Tuhan dulu dengan kebenaran firman-Nya. Kalau engkau sudah diberkati di dalam firman-Nya, engkau keluar dari tempat ini, dibuka pintu itu, ada malaikat Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat apa yang kau inginkan. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kita datang masuk di tempat ini, kita menanggalkan dulu kehidupan kita di depan pintu ini, untuk kita masuk menghadap Tuhan, bersukacita. Kembali dari tempat ini, kemuliaan Tuhan menuntun kita. Tuhan menyediakan berkat apa yang kau butuhkan. Amin. Makanya orang tidak bisa diberkati lebih lagi, karena saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masih dipikirkan masalahnya, problemanya, kehidupan, sehingga tujuan hati kehidupannya tidak berfokus pada Tuhan. Makanya banyak orang diberkati cuma 5%, diberkati cuma 10%. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Makanya ubah sekarang pikiran hatimu, datang di hadapan Tuhan cuma bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setelah selebihnya itu, Anda akan jalan, tuntunannya akan menyertai kau. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, akhir tahun ini kita mulai merubah sikap hati kita, sungguh-sungguh lagi hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hari-hari terakhir ada masa yang sukar. Tetapi di tengah-tengah masa yang sukar, umat-umat Tuhan diberkati, dipelihara, dilindungi. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pegang janji Tuhan ini, saya katakan. Karena Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Pegang janji Tuhan. Setiap Bapak Ibu berdoa, selipkan Tuhan, tahun 2025 ke depan Engkau memberikan satu rancangan dalam hidupku. Apa yang Bapak Ibu rencanakan, masukkan dalam doa. Karena Tuhan mau mendengar seruan Bapak Ibu sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara? Kadang kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak tahu solusinya. Kita cuma mendengar begitu saja, tapi tidak memberikan dampak solusi, sehingga kita pulang cuma mengawang-awang. Setelah itu keluar dari hotel ini, iblis sudah caplok firman Tuhan itu. Kadang kita berkata, apa yang firman Tuhan katakan lewat apa? Wah, luar biasa, diberkati. Apa firmannya? Lupa. Ambil firman Tuhan itu, catat, bawa di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, saya diberkati rancanganmu bagi hidupku, bagi rumah tanggaku, bagi keluargaku, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, yaitu Tuhan, supaya usahaku, pekerjaanku, bisnisku diberkati oleh karena perlindunganmu. Amin. Rumah tanggaku, ekonomiku, Tuhan pelihara, semakin meningkat, naik dan naik, bukan turun. Itu berkat Tuhan. Nah, bagaimana cara atau rancangan Tuhan dapat terwujud dan menjadi nyata dalam kehidupan untuk masa depan kita? Bapak Ibu harus tahu, saya juga berdoa sama Tuhan. Bukan saya menyampaikan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga mau. Makanya saya harus menjadi pelaku firman juga. Jangan sampai jemaat Tuhan diberkati, gembalanya tidak diberkati, atau gembalanya diberkati, jemaatnya tidak diberkati. Tapi semuanya kita di sini diberkati. Amin. Itu yang Tuhan mau. Makanya kita ini adalah
di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, ada 3 poin Bapak Ibu. Saya juga menjalani sampai saat ini supaya hidup saya juga diberkati, dipelihara Tuhan, dan Bapak Ibu juga harus jadi berkat. Yang pertama, coba kita baca Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Nah, kadang kita melihat dunia, melihat tetangga kita, melihat teman kita, oh Tuhan, dia diberkati melimpah, kenapa saya tidak diberkati? Bukan urusanmu. Karena kita begitu, sehingga kita iri hati. Karena bagian kita bukan bagian yang Tuhan tetapkan, berbeda Bapak Ibu. Karena orang yang berdosa, hasil akhirnya penderitaan. Kenapa? Karena konsepnya dia melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, hari-hari terakhir orang-orang yang tidak setia, yang adalah penderitaan dan kematian. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Takut akan Tuhan senantiasa. Banyak orang bilang, takut akan Tuhan bagaimana? Saya tidak mau ke gereja, biar saja di rumah berdoa. Bukan itu. Takut akan Tuhan berarti miliki hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki hidup yang benar? Baca firman Tuhan. Di situ adalah tuntunan ajaran. Jangan mendengarkan apa kata hamba Tuhan. Kembali ke dasar firman Tuhan, karena hamba Tuhan juga dasarnya firman Tuhan. Tetapi orang yang diurapi Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa. Amin. Banyak hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak ada kuasa. Ujung-ujungnya berbeda Bapak Ibu. Kalau hamba Tuhan menyampaikan, harus ada memiliki pengorbanan. Karena Kristus sudah berkorban, maka dia harus juga berkorban untuk jemaat. Bagaimana menyampaikan firman Tuhan? Bagaimana supaya kuasa firman Tuhan itu masuk dalam hati setiap jemaat? Takut akan Tuhan berarti kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau Anda baca firman Tuhan, jangan lupa minta tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah akan yang memimpin kita, memberikan pemahaman pengertian, sehingga pada saatnya Anda memperoleh penggenapan janji firman Tuhan. Amin. Belajarlah setiap Anda tahu tahun 2024 ini begitu banyak yang kamu jalani. Ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang diberkati. Tapi evaluasi supaya tahun depan engkau semakin meningkat lagi di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, Amsal 16 ayat 3. Jadi yang pertama tadi, hidup takut akan Allah, yaitu apa? Hiduplah benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Ini banyak orang-orang bisnismen gagal. Ini banyak orang-orang percaya tidak menikmati rencana Tuhan. Kenapa? Karena dia punya keahlian, dia punya perhitungan, dia punya kalkulasi, dia punya segala rencana. Ada yang firman Tuhan berkata, orang memikirkan masa depannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Biar kita memikirkan hal-hal yang rencana, oh ini pasti kita diberkati 200%. Oh ini nanti tahun depan. Karena saya melihat tahun 2024 sudah mulai meningkat. Tapi Bapak Ibu tahu, iblis itu bisa menghancurkan Anda dalam rencana itu. Kenapa? Karena tidak ada kuasa, tidak ada perlindungan, tidak ada tirai yang bisa melindungi Bapak Ibu Saudara. Makanya apa?
Utamakan Tuhan. Serahkan dulu segala rencanamu kepada Tuhan. Sekecil apapun. Karena firman Tuhan berkata, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan kepada perkara yang besar. Amin. Setia itu perkara kecil sederhana. Yaitu apa? Penundukan diri kita, menyerahkan segala rencana kita. Tuhan, tahun depan saya punya usaha ini Tuhan, tapi saya percaya oleh kuasa-Mu Engkau berlipat gandakan. Bapak Ibu tahu, Anda berdoa, Tuhan dengar. Anda melakukan dengan setia, Dia akan melipat gandakan. Kenapa? Karena Anda mulai melakukan dengan hal-hal sederhana. Saya katakan apa? Langganan bisnismu, dia akan digerakkan Tuhan. Pelanggan-pelangganmu yang dahulu sudah jauh, dia ingatkan. Oh ini, toko ini, oh ini, distributor ini, oh ini. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Mungkin saat ini kita sebagai ibu rumah tangga, begitu banyak pengeluaran, begitu banyak hal-hal yang harus dibayar bagi anak-anak, bagi kegiatan-kegiatan kita. Percayakan sedikit pun kepada Tuhan yang sederhana. Yang menjadi pertanyaan, adakah engkau menabur benih? Tuhan mau memberkati engkau, taburlah benihmu, sekecil apapun itu. Benih itu banyak. Baik itu persembahan yang Bapak Ibu lakukan, persepuluhan apa, itu benih. Baik itu engkau melakukan yang baik kepada sesamamu, itu benih. Engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, itu benih. Dia akan mengingatkan. Jadi apa yang engkau kerjakan, lakukan. Apa yang engkau berikan, engkau sudah mulai menabur benih. Mungkin tahun 2024 Anda sudah menabur benih, tetapi belum maksimal. Tahun 2025 Tuhan akan memberikan penuaian berlipat kali ganda. Amin. Karena Anda sudah masuk dalam rancangannya Tuhan. Mungkin sebentar saya rindu Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan, saya rindu sekali berdiri di hadapan Tuhan sebentar setelah ibadah ini, firman-Nya. Saya rindu, kami mau doakan supaya apa? Bapak Ibu, tahun depan Anda tidak seperti tahun 2024. Beberapa hari yang lalu saya di daerah, saya selalu berkata, Tuhan, jemaat anugerah ini untuk tahun depan. Apa yang Tuhan mau kerjakan? Tuhan berkata, apakah hatinya sungguh-sungguh datang kepadaku? Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita sementara masuk lebih ke atas lagi. Amin. Karena saya melihat progres, saya melihat pertumbuhan, bukan kuantitas tapi kualitas. Tuhan mau kualitas dahulu, kuantitas itu akan menyusul. Adakah hatinya mau datang kepadaku? Yang benar Tuhan, katakan, dan aku masih, dan aku akan memberkati dengan melimpah. Apa yang telah dicuri iblis 2024, aku akan kembalikan. Makanya itu Bapak Ibu, jangan khawatir. Rancangan Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu sendiri. Berbeda dibandingkan saya, Bapak Ibu sendiri masing-masing. Tuhan mau serahkan rencanamu. Mungkin saat sebentar ini ada yang rindu datang
Kita akan tumpahkan tangan, kita akan doakan Tuhan berkati keluarga ini untuk tahun 2025 supaya dipelihara, dijaga. Apa yang telah ditabur benihnya, apa yang dia telah usahakan di 2024, Tuhan Engkau berkati di 2025. Amin. Karena Tuhan mau mengubah jemaat GBI Anugerah menjadi contoh dan teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan mau melihat kualitas Bapak Ibu. Yang terakhir, selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak diberkati. Karena apa? Merasa kuat, mempunyai kekuatan, power keuangan, mempunyai power yang namanya orang-orang di sekitarnya, keluarganya, harta bendanya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu tahu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan mau setiap orang percaya harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Sebelum Anda melakukan segala sesuatu, berdoa dulu di hadapan Tuhan. Itu yang namanya mengandalkan Tuhan. Sebelum Anda bekerja atau membuka toko atau melakukan sesuatu, datang dulu di hadapan Tuhan. Hal sederhana, simpel. Supaya apa? Pada saat Anda mulai melakukan, malaikat Tuhan sudah mulai bergerak. Saya juga mengalami Bapak Ibu. Bukan berarti saya berkata-kata tapi saya tidak mengalami. Saya harus mengalami juga. Sebelum saya melangkah urusan bisnis di daerah, beberapa langganan saya doakan mereka. Setiap bisnis, setiap langganan saya doakan satu persatu, supaya Tuhan berikan kemurahan hati. Bapak Ibu juga harus begitu. Pada saat membuka toko, Tuhan sertai akan usaha tokoku ini, barang-barang ini. Datangkan pelanggan-pelangganmu, yang lama, yang baru, yang ada di sekitar ini atau yang lewat. Berbicaralah sederhana kepada Tuhan. Dia suka itu. Sehingga apa? Ada sukacita, damai sejahtera di dalam menunggu. Angkatlah pujian, pengagungan bagi Tuhan. Karena di saat engkau memuji, menyembah Tuhan, hadirat Allah hadir. Kalau hadirat Allah hadir, kemuliaan Allah hadir, itu orang-orang akan datang kepadamu. Karena saya juga melakukan Bapak Ibu. Pada saat saya ke daerah, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya tidak tahu orang lihat saya menangis, teriak di dalam mobil. Tapi yang saya tahu, Allahku sementara menuntun aku di dalam setiap perjalanan ke daerah. Akhirnya saya boleh menikmati hari lepas hari karena kemurahan Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Jangan lupa menutup hidupmu di dalam malam hari sebelum tidur, mengucap syukur kepada Tuhan. Hal-hal yang sederhana membuat kemuliaan Tuhan memberkati hidup. Amin. Ya, ayat ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Setiap hari Anda bersekutu bersama Tuhan, setiap hari Anda mengandalkan Tuhan, Anda akan seperti firman Tuhan ini. Amin. Itulah orang-orang yang percaya, yang Tuhan berikan rancangan-rancangannya untuk masa depan yang penuh harapan. Jadi marilah kita, jemaat GBI Anugerah, supaya mempersiapkan diri menyongsong tahun 2025 dengan apa? Mengandalkan Tuhan, mengubah segala kehidupanmu yang lama biarlah berlalu, tapi engkau ambil sikap bersama dengan Tuhan. Amin. Dan engkau akan menikmati rancangan Tuhan di tahun 2025 dengan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus. Engkau akan menikmati bersama keluargamu, bersama rumah tangga, bersama orang-orang di sekitarmu, sehingga engkau
akan berkata, Tuhan itu baik. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Inilah firman Tuhan. Kita persiapkan, kita angkat pujian dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan terima kasih juga untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta David Madapi. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, usaha, dan keluarga. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kami menyambut juga dengan penuh sukacita Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Kami sambut dengan penuh sukacita dan kiranya boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah raya di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hari Rabu ada ibadah Natal tanggal 25 Desember di tempat ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan jam 10 pagi. Jadi hari Minggu, hari Rabu ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan tanggal 25 kita ibadah Natal di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Franz Joseph. Dan kita akan kembali beribadah dan juga ibadah tutup tahun ya Bapak Ibu di tanggal 29 jam 10 pagi bertempat di Lalu Tiga Hotel Malio, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Mirna Tangke Padang. Dan informasi pengumuman tambahan dari Ibu Wawa saya persilakan. Ya, Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengumuman tambahan dari saya tanggal 25, sekali lagi hari Rabu tanggal 25, jangan lupa kita ada acara tukar kado. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mau ikut acara tukar kado, minimal itu Rp30.000, maksimal terserah Bapak Ibu Saudara mau kasih berapa. Yang jelas minimalnya Rp30.000. Kalau bisa jangan makanan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bisa berbentuk benda untuk jadi kenang-kenangan bagi yang mendapatkan kadonya. Kemudian dibungkus kertas kado terserah saja, mau tema Natal mau apa terserah. Pokoknya dibungkus kertas kado minimal Rp30.000. Nanti dibawa di hari Rabu tanggal 25 Desember. Termasuk anak-anak sekolah minggu boleh ikut. Jadi semua jemaat yang mau ikut boleh. Kemudian tanggal 25 Desember itu seperti biasa kita ada persembahan palungan Bapak Ibu Saudara. Jadi sepanjang tahun 2024 Tuhan sudah pelihara kehidupan kita. Kita ada di akhir tahun 2024 dalam keadaan yang baik. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti akan disediakan persembahan palungan. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan terlebih dahulu dari rumah, berdoa kepada Tuhan
mengucap syukur dan memberikan persembahan palungan di tanggal 25 Desember. Kemudian di tanggal 29 itu di ibadah terakhir di tahun 2024 ada ibadah tutup tahun Bapak Ibu Saudara jam 10 pagi akan dibagikan ayat-ayat emas. Jadi jangan lewatkan ibadah terakhir kita di tahun 2024 hari Minggu tanggal 29 jam 10 pagi di tempat ini akan dibagikan ayat-ayat emas dan Bapak Ibu Saudara boleh membagikan kesaksiannya. Jadi persiapkan memang dari sekarang karena saya sudah infokan ya. Jadi jemaat Tuhan pasti ada kesaksian sepanjang tahun sudah Tuhan pelihara. Jadi mari kita berbagi kesaksian bersama-sama di ibadah tutup tahun kita hari Minggu tanggal 29 Desember. Ya puji Tuhan, itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersyafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Meliana. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Jikalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa bagi gereja-Mu Tuhan, GBI Anugerah Makassar Tuhan. Boleh hadir, boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semuanya karena penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai hingga 20 tahun sampai hari ini ya Bapa. Tuhan Engkau tetap membawa gereja-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan di tahun 2025 Tuhan. Biar lewat gereja-Mu Tuhan semakin tinggi nama-Mu yang dimuliakan dan dikuduskan ya Bapa. Berkati secara khusus hamba-Mu Tuhan yang Engkau percayakan buat mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Frans Julius Joseph. Tuhan tetap selalu berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, hikmat, marifat-Mu yang kalau budia daripada-Mu Engkau curahkan atas hamba-Mu Tuhan. Berkati di setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan, biar dimanapun hamba-Mu boleh berada, boleh menjadi terang dan berkat-Mu Tuhan bagi sekelilingnya. Berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan yang Kau kasihi ya Bapa. Selalu setia mendampingi hamba-Mu. Berikan selalu kekuatan-Mu, kesehatan Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan selalu melimpah atas hidup hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh bergandengan tangan berjalan mengiring Engkau Tuhan, untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan semua keluarga besar hamba-Mu. Tanpa satu persatu kami sebutkan semua anak-anak, para menantu-menantu dan cucu-cucu Tuhan. Berkati mereka dalam setiap usaha, pekerjaan, studi pendidikan mereka Tuhan, pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa program-program kerja gereja-Mu Tuhan untuk di tahun depan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, biarlah Tuhan tahun depan tahun yang penuh pengharapan Tuhan, tahun yang penuh anugerah yang luar biasa Tuhan. GBI Anugerah kami boleh bawa lebih lagi Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus, berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai untuk Tuhan bekerja Tuhan, melayani Engkau. Secara khusus hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Berkati Bapak Evangelis Mirna Tangkep Padang Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu. Berkati Tuhan setiap apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan layak buat berhasil dan beruntung. Taruhkan selalu hikmat marifat-Mu yang kemudian daripada-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Berkati rumah tangganya, berkati istrinya Tuhan di dalam pelayanan dan usaha bisnisnya. Berkati anak-anaknya dalam studi pendidikan. Semua Tuhan tahu yang terbaik bagi keluarga hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu juga membawa Tuhan hamba-Mu Evangelis Resa. Tuhan tetap memberkati Tuhan di dalam masa depannya, masa mudanya Tuhan yang terbaik Tuhan berikan bagi hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu Engkau tahu yang terbaik. Berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, boleh menjadi terang, menjadi saksi-Mu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua keluarga besar hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, baik orang tua maupun adik-adiknya Tuhan, berikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Kami juga membawa Tuhan hamba-Mu Pak David.
Tuhan tetap Engkau pakai juga Tuhan di dalam pelayanan Engkau percayakan. Berkati kehidupan rumah tangga, berkati usaha bisnis dan pekerjaan semua Tuhan, berikan yang terbaik bagi hamba-Mu. Begitu juga hamba-hamba-Mu Tuhan, guru-guru sekolah minggu di tempat ini, tetap Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Gisela Tuhan. Berikan selalu hikmat-Mu, marifat-Mu yang kemudian daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, beliau boleh memimpin Tuhan anak-anak-Mu, menuntun mereka Tuhan untuk mengenal Engkau dari diri Tuhan, agar mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapak, berkati rumah tangga hamba-Mu, berkati suami dalam pekerjaan, berkati rumah tangganya, apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan tahu yang terbaik buat hamba-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Evangelis Resa sebagai guru sekolah minggu di tempat ini Tuhan, tetap memberkati Tuhan di dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak, semua hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan, para pengerja-Mu di tempat ini Tuhan, tetap memberkati, baik pemain musik Tuhan, baik keyboard, drum, gitaris Tuhan, maupun bass, multimedia, sound system Tuhan, baik WL, singers, tim tamborin, tim aser Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Kami percaya, pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, dan kami selalu haus dan rindu untuk mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kehidupan rumah tangga Tuhan, demi rumah tangga setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu ya Bapak, tetapi apapun yang menjadi kerinduan pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir sebagai jalan keluar Tuhan. Kau berkati juga semua jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan bisnis mereka, studi pendidikan mereka Tuhan, berikan yang terbaik ya Bapak. Berkati juga anak-anak youth di tempat ini, berkati mereka di dalam studi pendidikan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang unggul Tuhan, karena mereka mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, membawa Tuhan jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada hari ini Tuhan, tetap Engkau memberkati mereka, melawan mereka Tuhan, walaupun mereka yang dalam kelemahan tubuh atau dalam usaha pekerja mereka Tuhan, yang buat berhasil semuanya Tuhan, yang menyembuhkan Tuhan, yang pulihkan ya Bapak. Biarlah hari Rabu nanti di tanggal 25 Tuhan, ingatkan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan Tuhan sukacita-Mu Tuhan di hari kelahiran-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, tempat ruangan ini yang Tuhan boleh percayakan bagi kami, kami boleh beribadah Tuhan sampai hari ini Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Tetap Engkau memberkati Tuhan Hotel Grand Maleo ini Tuhan, dari lantai 1 sampai lantai 12 Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sekeliling hotel ini Tuhan dijaga, dipelihara malaikat-malaikat Tuhan. Berkati Tuhan pemilik Hotel Grand Maleo ini Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati semua staf karyawan tanpa terkecuali Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, biar mereka juga boleh merasakan kasih sukacita-Mu tercurah di tempat ini. Berkati Tuhan setiap persembahan jemaat-Mu yang sudah masuk Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, baik operasional gereja, diakonia, maupun persembahan apapun Tuhan, kami percaya biarlah ini dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Setiap jemaat-Mu yang sudah menabur Tuhan, kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tetap memberkati bangsa kami, kota kami Tuhan, biar semuanya selalu dalam penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Berkati setiap kota-kota Tuhan yang ada di pelosok-pelosok desa sekalipun Tuhan, tetap menjamah Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan Engkau percayakan Tuhan, di dalam mengiri Engkau Tuhan, tetap Engkau jamah, Engkau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, sampai tingkat RT RW sekalipun Tuhan memberkati. Berkati aparatur negara, Bapak TNI Polri Tuhan, berkati dalam masa tugas mereka Tuhan. Jalan Tuhan, berikan roh takut akan Engkau ya Bapak. Berkati juga Tuhan anak-anak yatim piatu, janda-janda, fakir, miskin, orang terlantar. Tuhan jamah, Tuhan pelihara mereka ya Bapa. Para tim medis, dokter, perawat, suster, semuanya Tuhan berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kehidupan, usaha, pekerjaan, bisnis, studi, pendidikan kami, pelayanan kami. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa syafaat kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan, semua jemaat bangkit berdiri, kita mengucap kepada
engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati sehingga kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.